Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Karisa Aldisa dari kelas 10L dan saya dari absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi, Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah kata jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti atau pemimpin. Sementara ar-rasyid berarti orang yang mendapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin berarti orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat dalam memimpin agama dan negara. Mereka dipandang sebagai pemimpin yang mendapat petunjuk dan patut dicontoh. Khalifah tidak menjalankan fungsi kenabian. Tugas utama mereka dalam hal keagamaan adalah memimpin sholat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah Jumat. Selain sebagai kepala negara, Khalifah juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan. Khulafaur Rasyidin terdiri atas 4 sahabat utama Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala mempunyai 3 tugas utama, yaitu sebagai Rasulullah SAW, sebagai pemimpin agama, dan sebagai pemimpin negara. Di antara ketiga tugas utama itu, tugas sebagai Rasulullah SAW tidak dapat digantikan oleh siapapun. Tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW yaitu sebagai pembawa risalah yang harus menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Jadi, tugas Rasulullah SAW ini tidak dapat digantikan oleh siapapun karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Tidak menurunkan wahyu lagi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Sebagai pemimpin agama, Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam dalam menjaga kemurnian Islam. Nabi Muhammad SAW menjadi imam dalam setiap sholat dan memberi jalan keluar terhadap setiap masalah agama yang dihadapi umatnya. Oleh karena itu, untuk tugas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dapat digantikan oleh orang lain setelah beliau wafat. Untuk melanjutkan kedua tugas inilah diangkat Khulafaur Rasyidin untuk menggantikan beliau. Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa tugas pokok Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedua, memimpin umat Islam dan pemerintahan sesuai ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits. Yang ketiga, mengatur kehidupan masyarakat, yaitu membina umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam dan memberi kebebasan umat non-Islam dalam menjalankan ajarannya di wilayah Islam. Yang keempat, memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits. Yang kelima, memperluas wilayah dakwah Islam. Yang keenam, memerangi orang yang berusaha merusak ajaran Islam. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah menyebarkan ajaran Islam kepada umat yang belum memahami Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Ayahnya bernama Abi Quhafah bin Amir. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sahar bin Amir. Ayah dan ibunya berasal dari suku Quraisy, dari Bani Tamimi, suku yang terpandang di Arab karena banyak melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Abu Bakar juga mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Hal tersebut karena ia selalu membenarkan segala tindakan dan ucapan Rasulullah SAW, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan segera membenarkan begitu mendengar cerita dari Rasulullah SAW. Pada masa kecilnya, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang jujur, baik, lemah lembut, dan sabar, membuatnya disukai oleh masyarakat. Ia sudah bersahabat dengan Rasulullah SAW sejak kecil. Mereka sama-sama membenci minuman keras dan berhala.
Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an segera menyambut ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ia selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ia paling sering mendapat kepercayaan dari Rasulullah SAW. Ketika sakit, Rasulullah SAW mempercayakan Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Rasulullah SAW pun menikahi putri Abu Bakar radhiyallahu an yang bernama Aisyah. Abu Bakar adalah pedagang yang sangat sukses dan sangat terkenal. Ia termasuk pedagang yang giat dan sangat jujur. Kejujuran dan ketulusan hatinya membuatnya menjadi saudagar yang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sering berdagang sampai ke luar Mekah. Ini membuat pengetahuannya semakin luas, serta sering menyedekahkan hartanya untuk orang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak hanya dikenal sebagai seorang hartawan, tetapi juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Selanjutnya adalah terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah. Nabi Muhammad meninggal pada tahun 632 Masehi. Pada saat itu penduduk Jazirah Arab telah memeluk agama Islam. Namun kaum muslimin menghadapi masalah yang sulit karena Rasulullah SAW tidak meninggalkan pesan apapun tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW untuk memimpin umat Islam. Oleh karena itu, waktu jenazah Rasulullah belum dimakamkan, timbul perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Permasalahan muncul karena kaum Ansar dan Muhajirin menghendaki pemimpin dipilih dari salah satu di antara mereka. Keadaan itu dapat menimbulkan perpecahan umat Islam. Pada saat itu, terdapat 3 golongan yang menginginkan jabatan sebagai khalifah. Kaum Ansar mengusulkan agar khalifah diangkat dari golongan mereka dan mencalonkan Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Kaum Muhajirin berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah. Sementara Bani Hashim mengajukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menjadi khalifah. Kaum Ansar saat itu mengadakan musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah atau Balai Bani Sa'idah dan menetapkan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon khalifah pengganti Rasulullah SAW. Mendengar berita tersebut, kaum Muhajirin yang saat itu sedang mempersiapkan pemakaman Rasulullah SAW di Masjid Nabawi segera mengutus Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menghadiri pertemuan itu. Ketika mereka datang, kaum Ansar sudah siap membaiat Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah. Kemudian terjadilah perdebatan di antara 2 golongan itu. Mereka mengemukakan alasan masing-masing dalam menetapkan khalifah. Pada saat yang bersamaan, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk dan mengusulkan agar memilih satu dari 2 orang dari kaum Muhajirin yang dikenal sangat dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun sebelum kaum Ansar merespon usulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar dan Abu Ubaidah justru menolaknya. Keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an secara cepat dan tegas. Umar mengayunkan tangannya ke tangan Abu Bakar As-Siddiq dan mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan membaiatnya. Lalu apa yang dilakukan Umar pun segera diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya diikuti kaum Ansar untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, secara umum disimpulkan bahwa ada 2 faktor terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, yaitu yang pertama, menurut pendapat umum pada waktu itu, seorang khalifah hendaklah berasal dari suku Quraisy. Yang kedua, kaum muslimin berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, sahabat yang pertama-tama masuk Islam dan termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, sahabat yang selalu paling awal dalam mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, sahabat yang pertama kali mempercayai dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pada saat orang-orang meragukannya. Yang keempat, sahabat yang paling setia menemani dan melindungi Rasulullah SAW pada saat hijrah. Yang kelima, sahabat yang rela memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam. Dan yang terakhir, sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan imam ketika beliau sedang sakit.
Nah, setelah acara pemakaman selesai, pada saat malam harinya menjelang sholat Isya, kaum Ansor dan kaum Muhajirin berkumpul di Masjid Nabawi. Mereka membaiat kembali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di depan masyarakat umum. Dengan demikian, Abu Bakar As-Siddiq secara resmi diangkat sebagai khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Nah, selanjutnya adalah kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, yaitu di tahun 11 sampai 13 Hijriah atau tahun 1632 sampai 634 Masehi. 632 sampai 634 Masehi. Nah, kebijakan yang pertama yaitu memerangi kaum murtad. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, ada beberapa masalah yang mengancam persatuan. Beberapa suku Arab berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah. Sebagai golongan yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni menyembah berhala. Rasa kesukuan dan sifat paternalistik, yaitu tunduk secara membabi buta kepada pemimpinnya, juga menjadi penyebab timbulnya gerakan murtad atau riddah. Mereka menyatakan bahwa hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi alasan sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Gerakan ini dipandang sangat berbahaya hampir di seluruh Jazirah Arab. Muncul gerakan itu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersikap tegas. Di balik ketegasan itu, berpesan kepada para panglimanya untuk terlebih dulu mengandalkan pendekatan persuasif atau damai. Untuk memerangi kaum murtad, kaum muslimin juga terlibat dalam peperangan terbesar yaitu Perang Yamamah dan berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Sehingga umat Islam berhasil memperoleh kembali kesatuan dari seluruh Jazirah Arab. Serangkaian perang yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk memerangi kaum murtad disebut Perang Riddah. Yang kedua adalah memberantas nabi palsu. Pada masa awal pemerintahannya, Abu Bakar mengalami masa sulit sehingga setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, timbul beberapa golongan pembangkang, yaitu yang pertama golongan orang yang murtad, yang kedua orang yang ingkar atau tidak mau membayar zakat, dan yang terakhir golongan yang mengaku dirinya menjadi nabi. Timbulnya orang-orang murtad karena mereka belum memahami benar tentang Islam, sehingga mereka mudah sekali terpengaruh oleh situasi. Di antara mereka ada yang masuk Islam secara ikut-ikutan, ada pula yang menganggap bahwa Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW setelah Rasulullah SAW meninggal dunia untuk kembali menganut ajaran mereka sebelumnya. Untuk golongan yang tidak mau membayar zakat, mereka berpendapat bahwa zakat hanya dilakukan hanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga saat Rasulullah SAW, mereka menganggap zakat itu sudah tidak perlu lagi. Dan golongan ini sebagian besar berasal dari Madinah. Sementara untuk golongan ketiga, yaitu adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sebenarnya sudah ada yang mengaku sebagai nabi sejak masa-masa akhir kehidupan Rasulullah SAW. Hanya saja mereka tidak mau terang-terangan. Nah, setelah Rasulullah itu wafat, mereka mengumumkan secara terang-terangan kepada masyarakat bahwa mereka itu diangkat menjadi nabi dengan bersamaan dengan Rasulullah SAW. Mereka itulah yang disebut nabi palsu sebagai berikut. Yang pertama, Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah. Yang kedua, Sajjah bin Tamimiyah dari Bani Tamimi yang akhirnya menikah dengan Musailamah al-Kadzab. Yang ketiga, Tulaiha bin Huwailid al-Asadi dari Bani As'ad. Dan yang terakhir, Al-Aswad al-Ansi dari Yaman. Nah, untuk menghadapi tiga golongan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bermusyawarah dengan para sahabat untuk memerangi mereka sampai mereka kembali kepada ajaran yang benar. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membentuk 11 pasukan tentara yang dipimpin oleh panglima untuk memerangi nabi palsu tersebut. Yaitu yang pertama ada Khalid bin Walid, ditugaskan untuk memerangi Tulaiha bin Huwailid al-Asadi, dan dia ditugaskan bertempur di dekat sumur Busahah, dan pasukan Islam berhasil mengalahkan mereka. Yang kedua, Ikrimah bin Abu Jahal, ditugaskan memerangi Musailamah al-Kadzab dan para pengikutnya dari Bani Hanifah di Yamamah.
Ketiga adalah Al-Muhajir bin Abi Umayyah, ditugaskan untuk memerangi pasukan Al-Aswad Al-Ansi yang berada di Yaman. Yang keempat adalah Surahbil bin Hasanah, diperintahkan membantu pasukan Ikrimah bin Abu Jahal dalam memerangi Musailamah karena pasukannya sangat kuat. Yang kelima, Huzairah bin Muhsin Al-Ghalfani, ditugaskan menghadapi penduduk wilayah Daba dan Oman pada pesisir selatan Arabia. Yang keenam, Arfajah bin Harsanah, ditugaskan memerangi para pembangkang di negeri Murrah. Yang ketujuh, Suwaid bin Murqon, ditugaskan untuk menghadapi kaum Riddah di wilayah Ihamah Yaman. Yang kedelapan, Al-Ula bin Hadrami, ditugaskan menghadapi kaum Riddah di Bahrain. Yang kesembilan, Suraifah bin Hajir, ditugaskan ke Bani Salim Al-Hawazin. Yang kesepuluh, Amru bin Ash, ditugaskan menghadapi suku Quddah, Wadi'ah, dan Al-Harits. Dan yang terakhir, Khalid bin Sa'id, ditugaskan menghadapi kaum murtad di perbatasan Syam. Nah, ke-11 pasukan perang ini berhasil menjalankan tugas dengan baik. Dalam menghadapi ketiga golongan pembangkang ini, mereka memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun. Sikap tegas Abu Bakar akhirnya dapat mengamankan kepercayaan bangsa Arab Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, kebijakan Abu Bakar yang ketiga adalah kodifikasi Al-Quran. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini telah membuat karya besar, yaitu adanya Mushaf Al-Quran, yang ketika itu Al-Quran masih berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilaksanakan atas saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana saat itu Umar menjadi penasihat utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, alasan Umar membentuk mushaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak sahabat yang hafal Al-Quran dalam peperangan itu sudah gugur. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang ditulis-tulis pada kulit kurma, batu-batu, dan kayu sudah banyak yang hilang sehingga perlu penyelamatan. Yang ketiga, pembukuan Al-Quran pada masa ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam sepanjang masa. Akhirnya, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin usaha mulia itu. Mushaf itu dijadikan pedoman pembelajaran Al-Quran pada segenap kaum muslimin itu. Setelah usaha tersebut selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan disimpan di Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab radhiyallahu an dan salah satu istri Rasulullah SAW. Dan kebijakan Abu Bakar yang terakhir adalah perluasan dakwah Islam. Nah, setelah situasi politik dan masyarakat Islam dirasa stabil, Khalifah Abu Bakar mulai mendakwahkan Islam ke wilayah lain. 3 hal menjadi pegangan utama para dai atau tentara Islam saat memasuki daerah baru, antara lain sebagai berikut. Dianjurkan masuk Islam, jiwa serta hartanya akan dilindungi. Yang kedua, boleh tidak masuk Islam tetapi membayar pajak, jiwa dan hartanya dilindungi. Dan 3, jika menghalangi dan menyerang maka akan diperangi. Di antara daerah yang menjadi tujuan perluasan Islam itu adalah Syria. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang yang diperkuat dengan datangnya pasukan Khalid bin Walid yang berjumlah 1.500 orang. Juga mendapat bantuan dari Musannah bin Haritsah. Keempat panglima tersebut yaitu yang pertama Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. Yang kedua, Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan menghadapi pasukan Romawi Timur di Homs, Syria. Yang ketiga, Amru bin Ash ditugaskan di Palestina. Yang keempat, Surah bil Hasanah ditugaskan di Yordania. Sebenarnya pengembangan Islam ke Syria ini sudah dimulai sejak menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Saat Romawi dipimpinan oleh Kaisar Heraklius, namun terhenti karena pasukan Islam mendengar wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun 3 bulan, saat perang Yarmuk masih berlangsung, Abu Bakar ini sakit. Pada saat Abu Bakar sakit, beliau merasa perlu menunjuk penggantinya sebagai penerus pemimpin agama Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya jika ia meninggal nanti. Hal itu sudah dimusyawarahkan dengan para sahabat dan mereka menyetujui penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sakit selama 15 hari hingga akhirnya meninggal dunia pada Senin 23 Agustus atau
21 Jumaidil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun 3 bulan, yaitu pada 11 sampai 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah SAW. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.